pada posisinya. Karena walau bagaimanapun, kalau umat Islam sendiri mungkin yang sudah imannya kuat akan bisa menerima sebuah perlakuan yang seperti itu. Tetapi belum tentu orang-orang kafir yang akan masuk Islam menerima perlakuan disamakan dengan orang-orang yang dianggap hina, kan, dianggap rendah. Kalau orang Islam mungkin bisa menerima, tapi orang kafir ini belum tentu bisa menerima. Jadi mungkin pertimbangan secara manusiawi yang harus ditempatkan itu seperti itu. Nah, sekaligus ini juga teguran Allah kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah atau kita harus memprioritaskan siapa-siapa orang yang memang menurut pertimbangan kita dia lebih berkeinginan untuk melaksanakan ajaran Islam, jalan Islam. Jadi jangan sampai waktu kita habis atau dana kita habis berharap orang masuk Islam, padahal dia ternyata tidak masuk Islam. Sementara ada orang yang lebih membutuhkan kepada kita, tetapi kita abaikan, kita biarkan. Itu mungkin diantara orang menegur abasa wa tawalla dari sisi nilai dakwah kepada kita. Semalam dijelaskan yang berikutnya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka kata. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Tahukah kamu wa ma yudrika la'allahu yazakka, bahwa Abdullah bin datang itu kepadamu justru dia orang yang ikhlas, orang yang betul-betul ingin mendapatkan pelajaran, dan pelajaran tadi akan mampu membersihkan dirinya dari noda-noda dosa. Ini penjelasan Allah kepada Rasulullah. Al-Jadzakaru fatan ba'ud dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Dari penjelasan Allah tadi kepada Rasulullah sebagai bentuk bayan, kenapa aku menegurkan itu? Kenapa aku menegur perbuatanmu? Karena orang ini jelas-jelas ingin mendapatkan pelajaran. Tetapi dari kalimat-kalimat Allah yang barusan terbersit dari kita dua hal. Yang pertama, wa ma yudrika la'allahu yazakka, bahwa pengajaran itu harus sampai mampu membersihkan hal-hal yang mengotori hati seseorang. Jadi keimanan kita kepada Al-Quran, kepada ajaran Islam, jangan sampai di kulitnya, sampai di kulitnya saja. Jadi kalau kita mau masuk Islam itu jangan cukup sampai di depan rumah, di halaman saja. Saya sudah masuk Islam. Sebaiknya masuk ke rumah, tahu ruang tamunya, di mana kamar-kamarnya, di mana dapurnya, kan itu. Sehingga tahu betul bahwa apa yang harus kita lakukan dari Islam ini, dan seharusnya dengan ajaran Islam ini kita mampu membersihkan ruang-ruang ada di dalam hati kita. Begitu. Jadi la'allahu yazakka. Jadi pengajaran itu seharusnya mampu membersihkan hati. Termasuk mungkin tilawah kita juga sama, kedekatan kita dengan Al-Quran, ibadah kita itu harus mampu, pesan dari ayat barusan, yazakka, mampu membersihkan hati-hati kita. Jadi karat-karat yang dalam hati itu
dengan sendirinya akan bersih, akan sirna dengan ibadah dan kedekatan kita dengan Allah. Yang kedua, ayatnya kalau batang fa'amut ikraf. Peringatan itu harus betul-betul bermanfaat. Batang fa'amut ikraf, sehingga dia mendapatkan manfaat dari pelajaran. Nah ini bagaimana kita mampu mendapatkan manfaat dari ajaran Islam ini, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga dan lingkungan kita. Manfaatnya apa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Apalagi misalnya kalau dihubungkan dengan ini dengan teori kenapa kita harus beribadah, supaya ibadah kita istiqomah kan? Yang pertama karena alasan kewajiban. Kenapa aku sholat? Karena sholat wajib kan, itu alasan kewajiban. Tapi nggak cukup Bu, kalau kita alasan kewajiban saja, lambat laun kita akan bosan dan menjadi kebal dengan kewajiban. Ini orang tidak takut dengan kewajiban. Munculkan alasan kedua, kenapa kita beribadah? Karena kita ingin dapat pahala yang besar. Nah, sehingga alasan yang kedua ini menguatkan alasan yang pertama. Tapi orang sudah lambat tahun dengan pahala sekitar kita gitu. Wah, pahala sudah banyak nih kan. Muncul alasan ketiga, bahwa kita beribadah ini alasan manfaat. Ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin ajaran Islam ini. Nah, ini mungkin bisa digali seiring dengan perjalanan waktu. Kemudian Allah juga menjelaskan kondisi orang yang oleh Rasul diharapkan masuk Islamnya. Amma manistar benar. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Nah, mereka yang datang para pembesar di para pejabat dari Rasulullah. Fa'antal mutasadda, maka kamu lebih melayaninya. Ini kan teguran dari Allah itu kan. Jangan sampai engkau mengabaikan yang lain. Alasannya tadi amma maniskarna, karena orang ini dianggap lebih memiliki nilai lebih, gitu kan? Apalagi alasannya istagna, alasannya materi, ya. Amma maniskarna. Adapun orang yang merasa dirinya sudah cukup karena jabatan, mungkin orang yang kaya raya dan sebagainya, sehingga kecenderungan kita lebih dekat dengannya itu jangan sampai menurut ayat ini karena materi yang sifatnya sementara. Jadi mun bahasa orang Bu Rasulullah boleh keakeun nya ke Allah teh. Anu manis karena sebenarnya Rasul kamu lebih dekat dengan para pembesar tadi dan mengabaikan kemampuan itu. Ya karena alasannya lebih kepada keduniaan. Maka Allah ditegur. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada kesalahan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Maksudnya Allah tidak akan menuntut dan tidak akan menyalahkan kalau para pembesar Quraisy itu sampai tidak masuk Islam, tidak akan disalahkan oleh Allah. Jadi Allah tidak akan, kenapa misalkan pejabat kamu tidak masuk Islam, itu tidak akan disalahkan seorang dai. Nah, seorang dai yang menyampaikan Islam termasuk kita ini hanya bertugas menyampaikan. Nah, ketika tidak berhasil karena pertimbangan tertentu, Allah tidak akan menyalahkan. Justru ada orang yang sudah masuk Islam
dan ingin membersihkan dirinya dengan ajaran tadi, engkau menolaknya. Jadi kalau bahasa orang mau manut menghibur di luhur gitu ya, diperhatikan gitu. Enu harapan diantar kan gitu, sehingga harapan benar kan gitu. Ya seperti itu udah. Wa amman ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, dengan usaha, wa huwa yahsa, dalam kondisi dia takut, memiliki rasa takut kepada Allah, wa anta, tapi engkau mengabaikannya. Ini juga sama banyak kepada Rasulullah, bayan kepada Rasulullah, tetapi tadi terlihat pesan Allahnya, wa amma man za'aka yas'a. Jadi orang itu kalau mau baik harus ada usaha. Yas'a itu usaha, sama dengan sa'i itu di gambaran bagaimana usahanya Siti Khadijah untuk mendapatkan air. Demikian juga hidayah. Jadi ini selalu kembalian kepada Rasulullah, tapi memberikan pesan kepada kita bahwa hidayah, kebaikan dalam diri kita, kesucian diri kita itu harus diusahakan, harus ada ikhtiar dari kita. Tidak bisa kita menunggu setelah iman malah pasti menjadi orang baik. Belum tentu kalau tidak ada usaha. Sehingga wa amman ja'aka yas'a ini usaha yang maksimal, gambarannya sebagaimana usahanya Siti Khadijah dengan sa'inya Siti Hajar dengan sa'inya ya, untuk mendapatkan air. Kenapa digambarkan Siti Hajar? Jaraknya itu kan 400 meter. Kalau dikali 7 itu sekitar 2,8. Nah itu kebayang ya. Jadi kesana kembalinya seorang perempuan. Ini menunjukkan usaha yang maksimal. Termasuk bahkan di sini Allah membicarakan tentang kebaikan atau keinginan Abdullah bin Maktum. Itu ayat atau bagian yang pertama tadi, di mana Allah menggambarkan kepada kita dengan ayat-ayat ini tentang prinsip persamaan yang ada dalam ajaran Islam. Jadi Islam tidak membeda-bedakan antara satu orang dan orang lain karena kedudukan, posisi, atau mungkin kepemilikan yang ada dalam dirinya. Siapapun yang berkeinginan menjadi hamba Allah yang soleh, itulah yang harus diutamakan untuk lebih didakwahi. Kemudian yang prinsip yang kedua atau tema yang kedua, ayat 11-23 tentang nasihat dan peringatan Al-Quran. Karena innaha tadhkirah, sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu, innah ini bisa haknya kembali kepada Al-Quran atau ajaran Islam secara umum. Innaha tadhkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah tadhkirah, suatu peringatan, sesuatu yang bisa menjadi pelajaran, sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada keharusan kita kembali kepada fitrah. Seperti itu, ajaran Al-Quran, ajaran Islam ini akan mengembalikan seseorang kepada fitrah awalnya. Karena fitrah awal kita adalah cenderung kepada agama Al-Hanifiyah, agama yang hanif.
Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Yang satu. Yang kedua, ayat Al-Quran